Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Alfian, mahasiswa program studi S1 PJJ Manajemen dari Universitas Cyber Asia. Untuk kali ini saya akan membahas terkait strategi Indonesia dalam menghadapi middle income trap. Middle income trap atau jebakan pendapatan menengah adalah kondisi ketika suatu negara berhasil keluar dari kelompok negara berpendapatan rendah, tetapi mengalami kesulitan untuk naik menjadi negara berpendapatan tinggi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tepat agar pertumbuhan ekonomi tetap berkelanjutan. Kemudian konten pada presentasi kali ini ada kebijakan fiskal yang strategis, kebijakan moneter yang stabil dan inovatif, serta kebijakan utang luar negeri yang prudent. Yang pertama terkait kebijakan fiskal yang strategis. Kebijakan fiskal ini berkaitan dengan bagaimana pemerintah mengelola pendapatan dan pengeluaran negara. Tujuannya adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih produktif, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memperkuat daya saing nasional. Langkah pertama adalah optimalisasi pendapatan negara. Pertama, melalui digitalisasi perpajakan, pemerintah dapat mengurangi kebocoran pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena proses menjadi lebih transparan dan efisien. Kedua, melakukan hilirisasi industri. Indonesia tidak hanya mengekspor bahan mentah, tetapi juga mengolahnya menjadi produk bernilai tambah yang lebih tinggi. Hal ini dapat meningkatkan penerimaan negara. Ketiga, reformasi basis pajak, yaitu memperluas sumber penerimaan pajak, termasuk dari ekonomi digital, tanpa membebani masyarakat secara berlebihan. Dengan pendapatan negara yang kuat, pemerintah memiliki ruang yang lebih besar untuk membiayai pembangunan. Selain meningkatkan pendapatan, pemerintah juga harus mengalokasikan anggaran secara tepat. Pertama, optimalisasi dana pendidikan untuk meningkatkan kualitas kurikulum dan juga kompetensi tenaga pengajar sehingga menghasilkan SDM yang unggul. Kedua, percepatan pembangunan infrastruktur guna meningkatkan konektivitas dan efisiensi distribusi barang antar wilayah. Ketiga, penguatan pembiayaan kreatif, seperti kerjasama pemerintah dan swasta agar pembangunan tidak hanya bergantung pada APBN. Jadi, investasi pada pendidikan dan infrastruktur ini merupakan fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Strategi berikutnya adalah melakukan transformasi subsidi menjadi perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran. Pertama, relokasi subsidi energi kurang efektif ke program bantuan sosial yang lebih produktif. Kedua, digitalisasi penyaluran bantuan dengan memanfaatkan data kependudukan agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang dibutuhkan. Ketiga, penguatan jaring pengaman sosial seperti asuransi kesehatan dan perlindungan pengangguran untuk menjaga daya beli masyarakat serta terjadi krisis ekonomi. Kemudian kita akan masuk pada strategi kedua yaitu kebijakan moneter yang stabil dan inovatif. Kebijakan moneter ini berperan dalam menjaga stabilitas harga, nilai tukar, dan sistem keuangan agar kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan baik. Ada tiga hal penting dalam menjaga stabilitas ekonomi. Pertama, kebijakan suku bunga yang diterapkan Bank Indonesia untuk menjaga inflasi tetap terkendali. Kedua, stabilitas kurs rupiah melalui intervensi pasar dan kebijakan moneter yang tepat. Ketiga, sinergi fiskal dan moneter, yaitu kerjasama antara pemerintah dan Bank Indonesia dalam mengendalikan inflasi, terutama pada sektor pangan dan energi. Stabilitas ekonomi makro merupakan syarat utama untuk menarik investasi dan menciptakan pertumbuhan ekonomi. Perkembangan ekonomi digital juga menjadi salah satu kunci untuk keluar dari middle income trap. Pertama, akselerasi infrastruktur pembayaran seperti KRIS dan juga BIFAS yang membantu transaksi menjadi lebih cepat dan efisien. Kedua, digitalisasi sistem keuangan melalui integrasi perbankan dan fintech sehingga akses layanan keuangan semakin luas. Ketiga, peningkatan literasi keuangan digital agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi secara aman dan produktif. Ekonomi digital dapat meningkatkan produktivitas sekaligus membuka peluang usaha baru. Indonesia juga perlu memperkuat pasar keuangannya. Pertama, melalui diversifikasi instrumen keuangan, sehingga masyarakat memiliki lebih banyak pilihan investasi. Kedua, penguatan infrastruktur pasar agar transaksi menjadi lebih aman dan efisien. Ketiga, peningkatan literasi keuangan sehingga masyarakat memahami manfaat investasi dan pengelolaan keuangan. Pasar keuangan yang kuat akan mendukung pembiayaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Strategi ketiga adalah kebijakan utang luar negeri yang prudent atau hati-hati. Utang bukanlah sesuatu yang buruk selama digunakan secara produktif dan dikelola secara bertanggung jawab. Dalam pengelolaan utang terdapat tiga prinsip utama. Pertama, kepatuhan fiskal, yaitu menjaga rasio utang tetap dalam batas aman. Kedua, analisis solvabilitas, yaitu memastikan kemampuan negara untuk membayar kembali utangnya. Ketiga, disiplin anggaran, sehingga penambahan utang baru tetap sesuai dengan kapasitas ekonomi nasional. Dengan pengelolaan yang baik, utang dapat menjadi alat untuk mempercepat pembangunan.
Utang sebaiknya digunakan untuk sektor-sektor yang mampu menghasilkan manfaat jangka panjang. Pertama, untuk pembiayaan infrastruktur strategis yang meningkatkan konektivitas dan menurunkan biaya logistik. Kedua, untuk pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan. Ketiga, untuk mendukung industri pengelolaan dan hilirisasi sehingga nilai tambah produk Indonesia semakin tinggi. Dengan demikian, utang dapat menjadi investasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain pemanfaatan yang tepat, risiko utang juga harus dikelola. Pertama, melalui hedging atau lindung nilai untuk mengurangi dampak fluktuasi kurs. Kedua, diversifikasi portofolio utang sehingga tidak bergantung pada satu sumber pendanaan mata uang tertentu. Ketiga, penjadwalan ulang jatuh tempo utang agar pemerintah dapat melakukan kewajiban pembayaran dengan lebih baik. Langkah-langkah ini penting untuk menjaga stabilitas keuangan negara. Sehingga kesimpulannya, Indonesia dapat menghindari income middle trap melalui tiga strategi utama. Kebijakan fiskal yang strategis untuk meningkatkan pendapatan negara dan kualitas sumber daya manusianya, kebijakan moneter yang stabil dan inovatif untuk menjaga stabilitas ekonomi serta mendukung transformasi digital, kebijakan utang luar negeri yang prudent agar pembiayaan pembangunan tetap berkelanjutan. Jika ketiga strategi ini dijalankan secara konsisten, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi negara maju dengan pendapatan tinggi di masa depan. Terima kasih atas perhatian rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.